Selamat pagi pemirsa, dunia pendidikan tinggi di tanah air kembali tercoreng. Belum kering ingatan publik terhadap kasus suap penerimaan mahasiswa baru yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung, Karomani. Kini kasus serupa mencuat di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Rektor Unsud Ahmad Sodik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Ari Prayogo terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 20 Agustus 2026. Mereka ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 4 orang lainnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 24 Agustus 2026 dengan tema Mahar di Gerbang Kampus bersama saya Luna Samosir. Anda semua juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 9900. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Kita melihat yang kedua kalinya yang sudah kita tahu di kampus perguruan tinggi. Dua-duanya negeri ini, Mas. Ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah begini, apakah memang yang disebut editorial mahar di gerbang kampus itu terlokalisir di 2 kampus ini saja, atau jangan-jangan sudah di banyak kampus, dan kemudian apakah kita kemudian bisa mencegahnya atau seperti apa, Mas? Yang saya khawatirkan adalah ini sudah menjadi sistemik. Dan ini menurut saya kita pantas bersedih pada saat kita merayakan kemerdekaan ke-81, Leo. Iya. Sistem pendidikan kita itu berada pada titik nadir. Bagaimana orientasi kepada nilai itu luntur, dan seakan-akan hidup itu adalah untuk materi. Yeah. Dan dorongan untuk menjadikan materi itu segala sesuatu, ya, yang paling utama. Inilah jadinya. Dan yang tadi dikatakan Leo, apakah ini hanya terjadi 2 kampus? Saya kira yang kita lihat selama ini ya, karena orientasi ijazah dan gelar itu menjadi tujuan, ya bukan sebetulnya perguruan tinggi maupun sistem pendidikan itu adalah membangun karakter bangsa, membuka wawasan, memberikan pengetahuan dan mengasah nalar, ya supaya kemudian cara berpikir bangsa ini menjadi logik, dan kemudian dalam banyak hal itu menerapkan sistem thinking. Itu jauh dari kenyataan. Dan praktek ini yang menjadi, menurut saya, menjadi tercoreng atau memperparah adalah ketika orientasi sosok-sosok yang harusnya jadi teladan juga sekedar menjadikan gelar ya sebagai tujuan, bukan sekali lagi gelar itu adalah bagian untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Ini Leo. Jadi menurut saya apa yang terjadi di Unsud itu sesuatu yang betul-betul pantas menghardik kesadaran kita bersama. Lalu mau jadi apa bangsa ini? Bayangkan di tengah waktu kita yang tinggal 19 tahun menuju Indonesia emas, membangun anak-anak Indonesia yang punya karakter. Ternyata sistem yang ada di dalamnya betul-betul penuh dengan hengki-pengki, ya kan, kemudian aji mumpung, dan sekali lagi orientasi pada semua orang yang bertanggung jawab untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang kalau diistilahkan oleh Pak B.J. Habibie itu punya pengetahuan, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai sains, ya kan, tetapi dia mempunyai iman dan takwa, ya kan. Ini kan kemudian di mana nilai itu, ya? Di mana nilai itu kalau kemudian ternyata sistem pendidikan kita dan di perguruan tinggi yang harusnya levelnya itu betul-betul menyiapkan anak-anak Indonesia yang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Itu prakteknya seperti ini, Leo. Bagaimana kita bisa memperbaiki kebobrokan sistem ini, Mas Tommy, kita akan bahas itu. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mahar di Gerbang Kampus. Mahar di Gerbang Kampus. Universitas yang memiliki tagline rakyat.
Ternyata pimpinannya berkorupsi, teman-teman. Mundur, mundur, mundur Siswari sekarang juga. Dunia pendidikan tinggi di tanah air kembali tercoreng. Belum kering ingatan publik terhadap kasus suap penerimaan mahasiswa baru yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung Unila Karomani. Kini kasus serupa mencuat di Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Purwokerto. Rektor Unsud Ahmad Sodik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Ari Prayogo terjaring operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 20 Agustus. Mereka ditetapkan tersangka bersama 4 lainnya. Di Unsud, modusnya memperlihatkan bagaimana celah sistem dapat diubah menjadi mesin transaksi. KPK mengungkap dugaan tawar-menawar mahar dengan pengepul calon mahasiswa senilai 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah per calon mahasiswa. Praktik jual beli kursi melalui jalur masuk mahasiswa baru secara mandiri itu diduga dilakukan secara sistematis, melibatkan pejabat rektorat, perantara, pengepul, hingga pihak sekolah menengah ke atas. Kasus Unsud tidak boleh diperlakukan sebagai petir yang jatuh dari langit cerah. 4 tahun lalu, publik telah menyaksikan kasus di Unila. Karomani dan pihak lainnya akhirnya dipidana dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru. Karomani dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Artinya, Indonesia telah memiliki contoh nyata, pelajaran pahit, sehingga peringatan keras tentang bahaya korupsi di pintu masuk perguruan tinggi. Namun, kasus serupa kembali muncul. Dampak kasus Unila dan Unsud pun jauh lebih besar daripada kerugian material atau nasib institusi. Keduanya merusak kepercayaan publik terhadap prinsip keadilan dalam pendidikan. Calon mahasiswa yang belajar mati-matian berhak bertanya, apakah prestasi dan kemampuan benar-benar menjadi penentu atau masih ada pintu belakang bagi mereka yang memiliki uang dan koneksi? Setiap kursi yang diperjualbelikan berpotensi menyingkirkan calon mahasiswa lain yang lebih layak. Apakah dua kasus ini merupakan puncak gunung es? Kesimpulan hukum tidak boleh mendahului bukti. Tidak adil pula menuduh seluruh PTN melakukan praktek serupa hanya karena dua kasus terbongkar. Namun secara sistemik, dua perkara dalam beberapa tahun pada sektor yang sama cukup menjadi alasan untuk mencurigai kerentanan yang lebih luas. Kecurigaan itu harus dijawab dengan pembuktian dan pencegahan. PTN lain dan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mesti menjadikan Unila dan Unsud sebagai alarm untuk segera menutup celah penyimpangan penerimaan mahasiswa baru. Jalur seleksi yang memberikan kewenangan besar kepada kampus, diskresi penetapan kelulusan, akses sistem digital, lemahnya audit perubahan data, konflik kepentingan panitia, hingga ketiadaan pengawasan independen merupakan titik rawan yang harus dibenahi. Ketika pimpinan rektorat terlibat, pengawasan internal kampus berpotensi lumpuh. Karena itu, Mendiktiksaintek perlu mengatur sistem pengawasan yang tidak terpengaruh relasi kuasa di kampus. Otonomi perguruan tinggi tidak boleh menjadi dalih untuk lepas tangan. Perguruan tinggi ialah rumah ilmu, bukan pasar gelap masa depan. Bila gerbang kampus dapat dibuka dengan mahar, yang diperjualbelikan bukan sekadar kursi mahasiswa, melainkan keadilan dan masa depan generasi bangsa. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Udo, selamat pagi Bung Suryo. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak pendapat Anda Pak.
Iya, mahar, suap, gratifikasi, korupsi, tidak mengenal tempat, tidak mengenal profesi, pangkat, gelar, jabatan, di mana-mana ada Mbak setan seperti gitu ya. Unila 2 tahun yang lalu itu ada kejadian yang sama, dihukum 10 tahun, tapi tidak menjadi efek jerah buat perguruan yang lain. Memang betul ya bahwa kesimpulan hukum tidak boleh mendahului bukti. Tapi jangan salahkan rakyat kalau menduga di unsur itu jangan-jangan sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin rakyat menduga jangan-jangan di perguruan tinggi lain juga ada, hanya belum terbongkar saja. Di Indonesia ini industri jual beli kursi laris loh, Bung Leo. Tidak ada yang tidak dijual di DPR, wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain. Jadi saya bilang, barangkali di Indonesia ini hanya kursi roda yang tidak laku dijual. Jadi tolong itu dikaji ulang itu sistem mandiri, karena sumbernya itu dari situ. Mereka menentukan sendiri besar kecilnya, mereka yang menentukan lulus. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Jual beli kursi bisnisnya laris sekali, kecuali kursi roda, dan minta diperiksa ulang soal jalur mandiri. Bagaimana Mas Tommy? Ya, sekali lagi ini kan bukan sistem dan orang itu kan saling melengkapi. Iya. Saya produk pertama yang masuk perguruan tinggi karena undangan Oke. ya. Dan IPB itu di bawah Profesor Andi Hakim Nasution itu adalah pelopor untuk melakukan itu. Bayangkan Leo, seluruh perguruan SMA seluruh Indonesia punya kesempatan yang sama. Yeah. Kalau kemudian Pak Andi Hakim mau main-main seperti ini, Leo, itu kan bisa dibayangkan hasilnya seperti apa. Tetapi Pak Andi tidak melakukan itu. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Semua anak-anak Indonesia, dari anak-anak muda dari seluruh Indonesia punya kesempatan yang sama masuk IPB. Yeah. Dan itu yang terbaik dari semua SMA itu diundang untuk masuk ke IPB. Kita butuh sosok-sosok seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa yang terjadi dengan Indonesia, saya masuk IPB tahun 79. Itu kan berarti baru sekitar 47 tahun yang lalu. Ya kan, Kenapa kemudian orang-orang yang dipercaya untuk memimpin perguruan tinggi itu kemudian dekadensinya luar biasa. Merosot begitu rupanya. Merosot luar biasa. Kemana sosok-sosok seperti Profesor Sumantri Bojonegoro? Mana sosok seperti Pak Andi Hakim Nasution? Seperti Pak Satrio Aris Munandar? Indonesia itu butuh orang-orang yang sosok-sosok yang kredibel, sosok-sosok yang betul-betul menjadi teladan. Dan dia itu adalah rektor itu kan guru yang akan diikuti dan ditiru oleh anak-anak. Kalau kemudian model pemimpin perguruan tinggi seperti yang sekarang ada, lalu bagaimana generasi yang akan datang? Di mana tanggung jawabnya sebagai pendidik? Ini Leo, sekali lagi sekolah memang bukan segala-galanya, tetapi sekolah itu kembali lagi membangun karakter anak itu. Untuk mencapai tujuan itu harus ada effort. Dan kemudian di situ harus ada disiplin, harus ada sikap untuk introspeksi dan mengukur diri sendiri apakah saya pantas atau tidak. Nah sekarang Leo, yang menjadi persoalan di satu sisi pemimpin perguruan tinggi seperti ini, tapi kemudian contoh-contoh yang baik, yang lain itu orang-orang yang menjadi mahasiswa sekedar untuk mendapatkan gelar, dia menggunakan joki. Ini kan juga kembali lagi sistem besar ini Leo, yang kemudian harus kita perbaiki bersama. Mau kemana Indonesia dengan sistem seperti ini? Kalau terus kita biarkan Leo, kembali lagi kita punya cita-cita yang sama. 2045 Indonesia emas. Indonesia emas itu kembali lagi semua bangsa di dunia, China, Jepang, Korea, ya kan bangsa-bangsa Eropa, semua mulai dari mana? Dari membina SDM-nya, menghasilkan orang-orang kembali lagi yang tadi mempunyai karakter. National and character building, kalau kata Bung Karno dulu, ya kan? Karena itu Bung Karno pun mendorong anak-anak untuk sekolah setinggi mungkin, karena hanya dengan kemudian SDM kita, kembali lagi bukan gelarnya Leo, tetapi kapasitas dan kompetensinya minimal 25%. Anak-anak Indonesia itu harus pendidikannya S1 ke atas Leo.
Dengan 25% itulah kemudian akan bisa menjadi negara industri. Kalau kita tidak ke sana, Leo, ya. Nah sekarang kalau kita hanya sekedar mengejar 25%-nya, tetapi kualitas anak-anaknya yang tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas, kembali lagi, apa yang kita tanam sekarang, Leo, pendidikan itu adalah membangun generasi. Baik. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang akan kita nikmati 25 tahun yang akan datang. Membenahinya Mas untuk dalam mungkin jangka pendek ya. Kan kita tahu di banyak perguruan tinggi, saya tidak tahu di semuanya apa tidak, itu ada yang namanya Majelis Wali Amanat. Kemudian juga pemerintah sampai memisahkan perguruan tinggi, ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu kan artinya keberpihakannya nyata. Pertanyaannya, celahnya ada di mana dan quick win untuk memperbaiki masalah ini seperti apa, kita bahas bagian berikut. Mas Tommy dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, apa kira-kira solusi jangka pendek Mas untuk mengatasi masalah ini? Saya pernah berbicara dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Profesor Stella Christy. Menurut saya ada satu pandangan yang menarik. Kementerian Pendidikan Tinggi akan mencoba untuk melakukan downsizing. Perampingan. Kenapa, Le? Karena ternyata di Indonesia itu ada sekitar 4.300 perguruan tinggi, Le. Amerika, China, menurut Profesor Stella Christy, itu hanya 1.300. Jadi yang menjadi persoalan adalah perguruan tinggi kemudian jadi industri. Dan kemudian kita memiliki begitu banyak perguruan tinggi, tetapi tidak siap dengan orangnya. Sekali lagi yang tadi kita bahas, Leo, sistem dan orang itu harus menjadi satu. Dan dengan 4.300, Kementerian Pendidikan Tinggi pun kesulitan untuk melakukan pengawasan. Dengan jumlah yang begitu banyak, ya kan, tanpa ada pengawasan, yang terjadi adalah seperti kasus-kasus ini. Dan kalau ini terus dibiarkan, menurut saya akan semakin marak. Karena kembali lagi, orientasi yang muncul sekarang ini, bahwa hidup ini adalah untuk kaya. Jadi dorongan untuk mengejar materi, bahwa materi itu segala-galanya, ini yang sebetulnya merusak sistem. Nah kembali, bagaimana kita mengembalikan ini? Ini menurut saya PR, yang karena itu saya mendukung. Yang kedua adalah, menarik yang disampaikan oleh Profesor Stella Christy, adalah dia dari Harvard dipanggil ke Tsinghua University, ya kan? Ketika China belum semaju seperti sekarang, tetapi mereka berani untuk bisa mendatangkan orang-orang terbaik, dan yang lebih luar biasa, mereka berani spend begitu banyak uang untuk riset. Jadi orang itu perguruan tinggi bukan sekedar menghasilkan lulusan, tetapi adalah bagaimana mereka menjadi science center. Ini yang kemudian harus kita bangun. Karena sekali lagi, kalau perguruan tinggi seperti sekarang, dia hanya menjadi menara gading. Seakan-akan dia berhasil ketika meluluskan sarjana. Tetapi yang lupa adalah sekali lagi, tugas dari perguruan tinggi menyiapkan orang yang punya ilmu pengetahuan, mempunyai wawasan, mempunyai kemampuan nalar. Dengan itulah kemudian mereka akan keluar dari mental block. Orang yang lebih terdidik dibandingkan orang tidak terdidik, ketika dia menghadapi kasus, Leo, dia cara menyelesaikan masalah itu berbeda. Sekali lagi, membuka wawasan itu adalah tugas dari lulusan dari perguruan tinggi. Kembali lagi, nalar, logika, kemampuan menganalisis, system thinking, itu ada satu kesatuan yang harus kita tuju untuk menciptakan anak-anak Indonesia. Sekali lagi, perguruan tinggi bukan hanya sekedar untuk menghasilkan sarjana, tetapi perguruan tinggi harus ditetapkan untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang siap untuk menghadapi tantangan zaman, Leo. Kita harap itu bisa terjadi, Mas Tommy, dan kita sama-sama dukung upaya pemerintah ya untuk kemudian menertibkan pendidikan tingginya. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, perguruan tinggi adalah rumah ilmu, bukan pasar gelap masa depan. Bila gerbang kampus dapat dibuka dengan mahar, yang diperjualbelikan bukan sekedar kursi mahasiswa, namun juga keadilan dan masa depan generasi bangsa. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.